لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوتنا أمورنا ولك توكلنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini diberkati dan dikasih adanya dalam arti mengembalikan semua yang dari Allah kepada Allah, mengembalikan semua kepemilikan kepada yang maha memiliki, mengembalikan kebenaran kepada yang maha benar, mengembalikan segala yang wujud kepada yang maha wujud, mengembalikan yang mewujud kepada yang maha wujud, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Satu yang milik kita, milik Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sering mengucapkan bahwa segala sesuatu dari Allah dan kalian dari wa inna ilaihi raji'un. Kemudian selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suri tauladan kita yang menjadi patokan kita, yang menjadi pedoman kita. Rasul yang menjadi kecintaan kita, Rasul yang menjadi putra kita. Kemudian salam takzim untuk semua guru-guru kita yang mengantarkan kita kepada kebenaran yang terjadi. Semoga rahmat Allah dan syafaat Nabi dan berkah dari guru-guru kita yang mulia tercurah kepada kita semua sehingga kita mendapatkan manfaat daripada yang singkat. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang ketiga ini ya mungkin kita akan sedikit menukik lebih dalam tentang bagaimana kita memproses diri kita menemukan kesejatian. Sesudah kita melakukan pelepasan, penghapusan, pensirnaan, bahwa sirna yang ada tinggal yang wujud, yang ada adalah wujud yang sedikitnya ini mungkin sulit dipahami, tapi kalau kita sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya, jadi ini bukan sesuatu yang sulit. Ikhwan, saudara-saudara yang berbahagia, sedikit kita merujuk kepada kondisi yang ada di sekeliling kita. Khasnya di Minangkabau ini, kita sering mendengar istilah mambangki. Kemudian juga kita ada mendengar istilah ini istilah-istilah yang
sebenarnya sangat familiar kita di Minangkabau ini. Ya, dalam ini bukan sesuatu yang asing dan kita sudah tahu semua. Jadi pahami selama ini bahwa satu kaum yang pusaka yang menjadi milik bersama yang tak bisa dibagi. Jadi, itu adalah hanya bisa diambil manfaat dan hasilnya. Kepemilikan adalah kepemilikan kaum atau kepemilikan kolektif. Alhamdulillah. Jadi karena nanti di mukadimah ini ketika membahas mukadimah itu kita akan sedikit menukik lebih dalam tentang langkah-langkah dari penerapan mukadimah yang sering kita amalkan sehingga kita bisa jadi pusaka tinggi yang dimaksud pada hakikatnya kita semua punya pusaka tinggi dari leluhur kita yang sejati. Apa itu leluhur sejati? Leluhur sejati adalah asal muasal aslinya kita. Kalau tubuh ini itu bukan aslinya kita, cuma itu hanya bagian daripada kita. Karena tubuh ini ketika selesai urusannya, penggunaannya dia akan hilang dari permukaan bumi, akan kembali ke tanah, kembali kepada asalnya. Itu fakta yang kita dapatkan. Dan semua menemukan itu. Jadi leluhur kita sejati yaitu yang menjadi asal kita secara langsung, yaitu asal daripada diri kita ini. Saudara-saudara yang berbahagia, kita mendapat ini warisan sejati dari leluhur kita, itu sesuatu yang bernilai sangat tinggi yang disebut pusaka tinggi, itu yang tak laput di hujan darah tidak tajuan tak apalagi diurang. Ini adalah sesuatu yang sangat bernilai yang menyebabkan apabila kita memiliki ini dan mendapatkannya, maka kita menjadi manusia yang sangat mulia. Sebab apa kata Allah dalam surat Al-Isra 17 ayat 170, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Jadi apanya mulia sebab dia sudah mempusakai pusaka yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan pusaka yang tinggi ini kita harus tahu dulu sebenarnya apa pusaka tinggi yang diwariskan oleh leluhur kita yang pusaka tinggi yang menjadi cerita yang mungkin sekarang tinggal cerita dan yang tinggal cuma sampul dan kulitnya saja. Jadi tidak didapatkan oleh orang-orang yang tak mengerti. Ikhwan fillah, pusaka tinggi yang dimaksud, pusaka yang dijelaskan dalam surat 64 ayat 8 bahwa Allah menurunkan wahyu, kemudian beserta cahaya. Jadi ada wahyu yang turun dari Allah, kata-kata visual itu turun, tapi wahyu ini berupa alim, berupa kitab, berupa cerita, menceritakan tentang sebuah isi nur. Ya. Berimanlah engkau kepada apa yang kami turunkan dan kepada cahaya. Ya, ada yang diturunkan berupa wahyu dan itu cahaya itu barangnya wahyu, ceritanya. Itu wadfillah bahagia. Inilah sebenarnya yang harus kita gali kembali. Mana barang itu? Mana barang yang sebenarnya kita sudah memiliki, karena itu warisan dulu. Warisan yang disertakan ketika Muhammad mengatakan dalam sebuah diskusi, aku adalah bapak sekalian nyawa, aku adalah bapak daripada sekalian jiwa, sementara Adam adalah bapak dari sekalian tubuh. Di tubuh kita ini asal muasalnya dari tanah yang dimaksud adalah tanah yang dari. Adapun jiwa kita atau unsur diri kita ini umpama kalau dibilang ini adalah jiwa, ini adalah tubuh,
Ini adalah ruh yang ditiupkan nan bacincin ko nan kita nan jiwa konya. Di dalam jiwa ini ada beberapa komponen, dan di dalam komponen-komponen ada beberapa tugas yang akan kembali kepada Allah, yang akan mendapat, yang mulai daripada mendapat kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara si ruh yang ditiupkan itu adalah pengikat antara jiwa dengan jasad. Kemudian si ruh atau nyawa membawa rahasia Allah. Rahasia Allah itulah yang menjadi warisan di kita. Dalam surat 51 ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu apakah tidak engkau perhatikan? Di dalam diri, tidak di dalam tubuh tuh. Kalau di dalam diri, di dalam tubuh jaleh barangnya, nan mato jaleh mato, nan talingo jaleh talingo. Yang tangan jaleh tangan dan tubuh jaleh tubuh. Tapi ada yang di dalam diri. Wa fi anfusikum. Jelas ayatnya, bisa tuan-tuan saudara-saudara lihat di Al-Quran masing-masing. Surat 51 ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Jadi kalau sudah begitu pemahaman, sudah paham kita akan hakikatnya, maka kita akan lebih mudah mengerti nanti. Ya. Kita akan lebih mudah mengerti, mudah memahami sebentar. Ya. Kurang stabil nampaknya sinyalnya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan pusaka tinggi, kalau nantangah iko adalah turunan langsung daripada Nur Muhammad sesuai dengan hadis tadi, na Abul Arwahi wa Adam Abul Bashar, maka ini menerima pusaka yang disalurkan lewat si jiwa. Ya. Saya jadi suara. Ya suara saya. Angkat tangan kalau jelas. Jelas, Ustaz. Oke. Oke, terima kasih. Jadi sesudah kita paham unsur yang tiga ini pada diri manusia, maka kita sudah tahu apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita rebut. Pusaka tinggi yang menjadi warisan dari leluhur kita yang sejati, yaitu Bapak sekalian arwah, yang mana dia menerima tajalli daripada sifat-sifat yang muncul daripada ruh. Oh ya. Lanjut. Kita mengenal yang tiga ini ketika kita melakukan penghayatan dalam diri kita, maka pusaka yang
kita akan terima atau yang sudah kita terima tapi kita tidak tahu mana barangnya, tidak tahu mana tempatnya, tak tahu bagaimana merambahnya, bagaimana mengeksplorasinya dan bagaimana mencarinya, nah itu perlu berupa perlu berupa kesungguhan, perlu usaha yang sungguh-sungguh. Nah, dalam surat 2969 berbunyi, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh di dalam kami, maka kami akan tunjuki jalan itu. Akan kami buka rahasia-rahasia jalan itu. Jalan itu ada dua, saudara. Allah mengatakan subulana, itu jalan. Ada jalan yang paralel, artinya terbuka sekian banyak jalan yang bisa ditempuh. Ada jalan yang seri itu bersambung-sambung dari tahap A sampai ke B, dari B lanjut ke C, dari C lanjut ke D sampai ke ujung, sampai ke Z. Nah, itu namanya subulana. Artinya dalam surat Al-Mulk Allah katakan ayat 3, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah menjadikan langit itu bertingkat-tingkat. Artinya lapisan-lapisan spiritual, temuan-temuan dari dalam diri kita memang harus kita sungguh-sungguh ya hadul fina. Kita berjuang untuk menemukan kembali apa itu yang menjadi milik kita. Sebab kenapa? Allah katakan al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Nan bana, nan hak, nan dari Tuhan dan ragu dari Allah pun. Artinya usaha tinginan di Makas itu memanglah untuk awak, punya awak, tidak akan alih pada awak, maka kita semendapat. Untuk apa? Untuk apa? Kita megang, umpama nih untuk cerita dunia, kita punya sertifikat tanah yang banyak, berlapis-lapis, berlemari. Ketika dicari tanahnya tidak ada. Hanya pusaka tinggi nih, punya dokumen tanah yang banyak punya dia. Tapi ketika dicari tanahnya tidak ada, sudah habis dikapin-kapin orang. Kita cuma tahu hanya surat-surat. Begitu juga kalau kita punya kaji yang tinggi macam yang sampai kemana gitu ya pengajiannya, tapi ternyata barangnya tak ada, barangnya nggak ketemu. Itu sama seperti itu keadaannya. Sebaliknya, kita punya warisan, kita tahu, tapi kita nggak tahu sertifikatnya. Kita mudah dialur sama orang. Misalnya Anda sudah punya sebuah tanah, 7 turunan tinggal di situ, tapi sertifikat tanda sedikit pun tak punya. Nanti datang orang bawa sertifikat, ini tanah kami ini sejak tahun sekian sampai kami dapat ini sertifikatnya. Kita bisa dikalahkan oleh orang. Begitu artinya kalau kita bergaji tak faham juga hakikat gaji, itu mudah kita bergaji tapi tak faham dalil-dalilnya, tak tahu dasar-dasarnya, tak tahu ayat-ayatnya, maka kita mudah dialur orang. Datang orang yang lebih pandai cerita, kita akan tergiur. Maka terjadinya pergeseran-pergeseran istilah tentang ma'rifatullah ini, itu gara-gara itu. Untuk mengelakkan dan mensiasati, jangan sampai kajian ma'rifatullah ini hilang. Jangan sampai kajian ma'rifatullah bisa dialur orang. Maka harus tahu dalil-dalilnya. Adapun istilah-istilah yang muncul, itu hanya untuk mensiasati zamannya. Mulai dari istilah ittihad oleh Abu Yazid Al-Bustami, kemudian muncul istilah al-hulul oleh Mansur Al-Hallaj, muncul istilah wahdatul wujud, kesatuan wujud dari Muhyiddin Ibnu Arabi, dan nanti ada syuhul wahdah fil kasrah, menyaksikan satu di dalam yang banyak, syuhul kasrah fil wahdah, menyaksikan yang banyak dalam yang satu. Itu kan hanya istilah-istilah untuk mensiasati apa yang lagi trendy pada zamannya. Nah, di zaman kita kembali kita kepada istilah yang sesungguhnya, yaitu bagaimana bertauhid kepada Allah secara mutlak, sehingga tauhid yang berupa kajian sudah kita temukan barangnya dan menjadi keyakinan bagi kita, itu namanya iman. Kalau tauhid itu kajiannya, maka dia harus butuh dalil-dalil yang banyak, baik daripada ayat-ayat maupun dari hadis-hadis.
termasuk nanti penguat sebagai untuk pembanding faham, yaitu pendapat para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang benar. Sesudah kita dapatkan barang, udah duduk pahamnya, itu menjadi temun dan keyakinan bagi kita, itu namanya iman dia. Ikhwan fillah yang berbahagia. Nah, jadi kalau bercerita tentang Tuhan Allah, itu adalah sesuatu yang gaib bagi kita, maka selamanya kita akan gaib dari dia. Tapi kalau kita berbicara tentang Tuhan Allah, dia adalah sesuatu yang nyata pada kita, maka bagi kita dia adalah sesuatu yang nyata. Di mana kita menemukan nyatanya Allah, di mana pula kita mendapatkan gaibnya Allah, di mana kita mendapatkan awaliyahnya Allah, di mana pula kita mendapatkan akhiriyahnya Allah. Dalam surat 57 ayat 4, ayat 3 dan 4, Allah berfirman, huwal akhir wa zahir wal batin. Dia pula yang akhir, dia yang nyata, dia yang gaib. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi kalau kita sudah tahu ini kan ceritanya ini. Nah, bagaimana menemukannya? Realitas hakikat ayat ini pada kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Tapi kalau tidak, sama kita menjadi cerita. Ya. Kalau hanya baru cerita, ketika mencari barang tak ada, sama kita nenteng sertifikat satu tas, tapi barangnya tak ada. Sebaliknya, kita punya barang sedikit atau banyak, tapi ternyata suratnya tak ada, mudah saja dirampas orang. Kenapa? Kita nggak punya dasar, kita hanya ini kata kakek saya, ini kata guru saya, ini kata gurunya hanya kata guru. Tidak ada bukti pembenaran daripada ayat-ayat Allah dari hadis Nabi. Kita mudah terombang-ambing. Datang guru yang lebih hebat, kita goyang. Datang orang yang lebih pandai cerita, kita beralih. Kenapa? Kita tidak menguasai dalilnya. Jadi yang penting sebenarnya penguasaan. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi pentingnya kita menguasai dalilnya itu. Makanya kalau untuk bisa menguasai dalil, faham akan dasar-dasar, itulah perlunya kita pengajian, perlunya kita muzakarah, perlunya kita saling memberi, saling mengisi. Karena yang namanya dalil itu, ilmu itu milik Allah. Kita tidak penuh memiliki ilmu Allah. Mungkin saya tahu bagian A-nya, saudara-saudara tahu bagian B-nya, saudara yang satu lagi tahu bagian C-nya. Maka ketika kita berkumpul seperti ini, kita saling bermusyawarah untuk menemukan kembali apa yang terlupa, menjemput apa yang tertinggal, menyingkap apa yang terrahasia. Saudara-saudara yang berbahagia, karena ini adalah milik kita, ma'rifatullah hak kita, wajib kita miliki. Karena begitu, kita harus betul-betul punya konsep yang jelas, harus betul memahami konsepnya, menguasai dalilnya, insya Allah kita kuat. Nah, itu yang penting. Bukan apa terlalu 100% apa kata guru. Guru hanya mengantarkan ke pintu gerbang. Dengan berkat ilmu yang ada, kita melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara yang berbahagia. Baik, saya akan masuk ke itu untuk pengantar. Sekarang kita masuk pada materi pertama, tentang daripada mukaddimah yang kita selalu amalkan bersama, mukaddimah doa takarrub, astagfirullah. Ini sangat penting karena kalau rahasia Allah, nur Allah tak akan muncul, tak akan membias, tak akan memantul, cahaya tidak akan memantul di kaca yang kotor, ya. Di cermin yang berkabut, cahaya tidak akan memantul sempurna. Sebaliknya, kaca yang kotor, yang banyak jelaganya, itu kan akan tembus oleh cahaya. Itu harus kita pahami. Jadi, cahaya itu di mana? Sekarang, bagaimana supaya cahaya itu bisa terakses keluar? Ya, itu perlu kita tahu. Bagaimana cara membersihkan tempurung lampu kita, biar
cahaya lampu kita itu bisa keluar. Ya. Jadi kita ini bukan mengakses cahaya dari luar. Ya. Yang nurun ala nur itu dalam surat 24 ayat 35 itu bukan cahaya dari luar lampu masuk ke dalam, tidak. Bagaimana cahaya yang ada di sumbu lampu itu bisa membacut keluar, memancar keluar. Sementara dia dikelilingi oleh lubang yang tak tembus. Ya. Di dalam sebuah cimporong, dalam sebuah zujajah. Coba kita lihat ayat itu kembali. Allahu nurus samawati wal ardi masalah nurihi kamishkatin fiha misbahu al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha' wa yadribu lahu al-amsal lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya seperti pelita. Pelita itu dalam sebuah cimporong. Di dalam cimporong itu ada cahaya. Cahaya itu tidak di lubang yang tak tembus. Berasal dari kayu yang bukan dari timur dan barat. Minyaknya saja sudah bercahaya. Minyaknya sudah bercahaya walaupun tak disentuh api. Nah, apa minyak yang bercahaya yang tak disentuh api? Apa cahaya yang di atas cahaya? Ini kita bahas mungkin di lain kesempatan, tapi kita tahu dulu. Kita harus tahu dulu bagaimana mengekspos, bagaimana mengeksplorasi ini supaya bermanfaat untuk diri kita, supaya ini menjadi milik kita, supaya menjadi ini pegangan kita, supaya ini menjadi betul-betul ada kita di sana. Bukan hanya cerita, bukan kata orang, bukan kata tokoh, bukan kata ulama, tapi kita betul-betul hadir di sana. Ikhwan fillah, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi, dari memahami itu, kita bisa beragama ini bukan sesuatu yang muskil, bukan seperti berangan-angan. Orang beragama kalau hanya seperti angan-angan, sehingga dia nanti berpendapat dimati boselah beko, jadi hidup takako. Itu adalah sesuatu penyerahan yang salah. Ya, penyerahan yang betul-betul menyerah kepada Allah, tempuhlah hidup sesuai dengan asa, sesuai dengan harapan yang ada, sesuai dengan rencana-rencana yang ada. Saudara-saudara yang berbahagia, baik. Jadi di dalam mukaddimah kita itu ada berbunyi astagfirullahalazim 3 kali. Astagfirullahalazim 3 kali. Astagfirullahalazim 3 kali. Ya, itu untuk orang pemula sebenarnya. Ya. Ada skop malam ini kita frame, capture ini tentang korup. Jadi kita belum kita tidak melintas ke ilmu-ilmu yang lain karena malam ini cukup sangat berharga, sehingga saya ingin menjelaskan ini sampai tuntas sehingga Anda bisa mempraktekkannya. Ya. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah allazi la ilaha, yang tiada Tuhan selain Dia, al hayyul qayyum, yang maha hidup dan kita perpendek jadi astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, atau bahasa lainnya, ya Allah hapuskanlah dosa-dosaku. Baik. Di hubungan dengan cimporong lampu, di jiwa kita ini didinding oleh sebuah cimporong, ya, yang menjadi batas antara tubuh kita dengan diri kita, dengan tubuh kita. Ada dinding yang tak tembus sebenarnya. Ada batas yang sangat halus tapi tak tembus. Ada batas yang sangat halus antara jiwa dengan tubuh. Jiwa meliputi tubuh. Tubuh dalam liputan jiwa. Tapi jangan kita jiwa dan tubuh bersatu. Tidak. Bukti. Ketika tangan saya ini dipotong saudara,
dipotong nih, maka yang ini langsung mati rasa. Ya? Ketika telinga ini dipotong, maka yang potongan ini langsung tak ada rasa. Artinya apa? Dia terpisah sebenarnya antara jiwa dengan tubuh. Namun ketika ini sudah hilang jiwa di situ, maka dia langsung mati rasa. Hilang sifat-sifat wujudiyah. Salah satu sifatnya mampu merasa di sini, ketika dipegang terasa, tapi ketika sudah terpotong, maka terputus dari sumber rasa, sehingga dia hilang sifat-sifatnya berupa mampu untuk merasa. Artinya, di diri kita ini sebenarnya jiwa itu meliputi tubuh. Selama ini kita tak sadar bahwa jiwa meliputi tubuh. Kita menyangka kita itu, jiwa kita itu hanya sekedar yang melihat, sekedar yang mendengar, sekedar yang mengetahui, sekedar yang berkehendak, sekedar, padahal totalitas sistem, totalitas keberadaan yang ada di dalam satu unit tubuh itu diliputi oleh jiwa. Jadi yang melihat, yang mendengar, yang berkeinginan, yang berbicara, yang berenergi, yang hidup di sini, itu hakikatnya satu. Ya. Itu yang kita kira aku. Itu yang kita kira aku. Ketika kita memiliki kesadaran kecil, kita sangka itu aku. Merasa aku yang melihat, merasa aku yang mendengar, merasa aku. Padahal sebenarnya yang kita sangka aku itu bukan aku, tapi itu aku yang sejati. Aku yang kita sangka aku ini itu tak ada. Tapi yang adalah, yang berhak berkata aku adalah yang sejati. Yang sejati itu bahasa Arabnya al-haqqu. Makanya Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj yang disalib dan dibunuh pada abad pertengahan itu, ketika dia hilang kesadaran manusiawinya, artinya hilang perasaan dia sebagai orang, hilang, betul-betul hilang 100%. Ketika dia berkata, Ana al-haq, akulah yang sejati, akulah yang maha benar, manusia mendengar dengan telinga lahir, melihat dengan mata lahir, memandang dengan penilaian zohiriyah, sehingga mereka menganggap bahwa si Khalad mengaku menjadi tidak. Yang ketika dia mengatakan al-haq itu, yang halal itu sudah tak ada di situ. Nah, jadi kalau berbicara masalah hakikat, maka yang berlaku adalah hukum hakikat. Ketika berbicara masalah syariat, yang berlaku adalah hukum syariat. Jangan dibalik-balik. Ketika kita berbicara hakikat, lari ke hukum syariat. Ketika sedang aksi-aksi di syariat, tiba-tiba belok ke hakikat. Temu diskusinya. Saudara-saudara yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cimporong kita, tampul jiwa itu harus dibersihkan biar nur Allah yang ada di situ bisa keluar. Biar nur Allah yang tertitip pada sumbu lampu jiwa kita itu bisa keluar. Nah, akan jelas apabila sudah menyala lampu, sudah muncul cahaya, maka jelas isi apa di dalamnya. Saudara yang berbahagia, untuk menerangi ruangan ini kan tidak butuh lampu sebesar ruangan ini, tak butuh. Cukup setitik lampu saja di atas loteng, bersinar, jelas semua apa yang ada di sini. Lampu, dinding jelas, kitab jelas belakang saya, pintu jelas, semua menjadi jelas. Kenapa? Hanya adanya setitik sumber cahaya. Bayangkan saudara, apabila di dalam ruang jiwa kita itu semuanya sudah menjadi sumber cahaya, tak ada satu titik pun yang lepas dari cahaya. Nur bahasa Arabnya. Sedangkan setitik nur di kamar ini sudah bisa menerangi satu kamar. Bayangkan apabila titik nurnya itu sebesar ruangan ini, sebesar ruangan saya ini, tak terkira seperti apa cahaya yang bisa muncul andai kata
dinding ini bersih, kaca dinding ini bersih, hilang jelaga-jelaga, hilang kotoran-kotoran, maka cahaya yang di sini kualitasnya sama cahaya yang tembus keluar sana. Saudara-saudara berbahagia. Ya. Nah, itu sebagai awal kita untuk memasuki tentang nur. Maka kita harus bersih dulu. Pembersihan itu tak lepas daripada apa yang mengotori, di mana kotornya dan bagaimana membersihkannya, apa aja yang kotor dan bagaimana proses pembersihannya, seperti apa kotorannya. Kita tidak detailkan kotorannya, tapi begini. Untuk level pertama yang kita tahu menurut Al-Quran, di dalam surat 26 ayat 221 Allah berfirman, maukah aku terangkan kepadamu kepada siapa jin atau setan itu turun? Tuh, setan itu turun kepada orang yang banyak dosa dan kepada para pendusta. Ini aja yang mengotori kita. Setan turun kepada para pendosa atau orang banyak dosa dan para pendusta. Kita mungkin kalau masalah dosa itu sesuatu yang tahulah kita. Oh ini dosa tak boleh. Oh ini jangan. Insya Allah untuk level-level saudara-saudara, mana yang dosa itu insya Allah sudah tahu. Dan di mana tempat dosa itu insya Allah sudah tahu. Ini dari husnuzon kami, karena kita juga sudah biasa berbicara, maka mana dosa itu kita insya Allah sudah tahu. Jauhlah dari dosa-dosa yang ada, insya Allah. Tapi ada yang kadang-kadang pembersihan tidak tepat. Saudara, ini adalah botol. Kecilnya botol ini, dapat ini botol, ya toh? Andai kata di dalam botol ini ada tai ayam, kotor kan? Jadi saya ingin membersihkan botol ini, maka saya siram dengan air sekali, 2 kali, sampai 100 kali, sampai 1000 kali, setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, sampai 100 tahun. Ini saya siram dengan air, menurut logika bisa bersih enggak botol ini? Bisa? Tak bisa. Kenapa tak bisa bersih? Kenapa sih sasaran? Ya. Anda kira kalau kotoran tubuh kita ini yang kotor ini sudah jelas cara pembersihannya, dengan sabun, dengan mandi, dengan tinja, hadas besar dan hadas kecil, selesai. Ya. Kalau kotoran yang keluar, tapi kotoran yang di dalam, sebab kata Allah, kata dalam sebuah hadis, Iblis pernah berbicara kepada baginda Rasulullah SAW, aku mengalir di dalam tubuh anak Adam itu bersama darah mereka, di dalam urat darah mereka. Artinya, selagi masih ada dosa di kita, maka jin atau setan pasti bisa mengalir di darah kita. Lagi masih ada dosa di kita yang belum selesai, sebab jin setan itu hinggap kepada orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa itu katanya dia turun ke darahnya, ke urat darahnya. Karena tidak betul cara minta ampunnya, dia hanya baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi yang kotoran dari dalam itu nggak terangkat. Ya, baca astagfirullah, astagfirullah sampai berumpama astagfirullah siram air, siram berkali-kali, yang dalam kamu kotor. Ya. Baru bisa bersih ini dalam, caranya dimasukkan air pembersih ke dalam botol ini, baru digoncang, keluar, tuang sekali, habis. Masukkan lagi air, tuang, goncang, keluar sekali lagi.
Oke, maka keluar dia. Itu analogi perbandingan supaya kita bisa paham. Saudara, maka dosa yang ada di tubuh ini, maka dalam takarrub itu istighfarnya 3 kali. Yang pertama astagfirullah, yang kedua astagfirullah, yang ketiga astagfirullah. Istighfar yang pertama itu untuk membersihkan dosa yang ada di tubuh kita ini. Nah, yang ada di tubuh kita ini itu palataan diri kita, ya, palataan jiwa kita harus dibersihkan. Itu belum membuka rahasia untuk cahaya bisa keluar, baru membersihkan palaktaannya. Palaktaannya kalau tidak pula tepat dibersihkan, maka tidak nyaman pula jiwa itu. Maka kita bersihkan itu, karena semua nanti akan bermasalah di kemudian hari kalau nggak kita selesaikan. Perintah Allah, wasari'u ila maghfirati rabbika wa jannatin arduha samawati wal ardh, surat 3 ayat 33. Bersegeralah engkau, surat 3 ayat 133. Bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga. Bersegeralah engkau kepada ampunanmu dan kepada surga. Artinya kalau sudah diampuni pasti surga. Tapi kalau belum diampuni belum surga. Ya. Maka proses istighfar harus dibetulkan, harus tepat guna. Dalam surat 57 ayat 3, Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Allah tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar daripadanya. Ya. Okay. Dalam surat 17 ayat 80, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkan dengan cara yang benar, keluarkan dengan cara yang benar. Berarti itu ada 2 hal. Artinya apa? Yang masuk ke dalam bumi, Allah tahu. Yang keluar, Allah juga tahu. Allah tahu itu bahasa Arabnya apa itu? Kan alima ya'lamu. Mengetahui. Mengetahui itu masdarnya apa? Ilmu. Berarti yang masuk ke dalam tubuh bumi kita ini, itulah dalam liputan ilmu Allah. Yang keluar pun dalam liputan ilmu atau pengetahuan Allah. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah nasi, Allah itu dalam liputan ilmu Allah. Yang keluar berupa hal-hal lain, kotoran itu juga dalam liputan ilmu Allah. Tapi ada yang keluar masuk sangat cepat dan sangat sering, yaitu nafas. Nafas yang keluar masuk di tubuh kita ini dan dalam ilmunya Allah, keluar pun dalam liputan ilmu Allah. Maka tidak sia-sia ketika orang menzikirkan. Yang bisa masuk mengalir di dalam darah kita itu oksigen yang kita hirup. Ya. Yang keluar juga karbon dioksida yang sudah kita pakai. Apa yang dibawa oleh karbon dioksida itu secara ilmu fisika ya zat dan kimia, tapi secara ilmu agama yang keluar atau yang masuk itu, yang masuk adalah sifat hayatnya Allah, kudratnya Allah. Ketika keluar, yang keluar bersama ampunan Allah. Tapi ampunan Allah itu takkan dapat kalau tak diminta. Harus kita minta. Kenapa harus minta? Innamal a'malu binniyat. Kalau nggak pakai niat, gimana? Rasulullah sudah bilang dia kitab hadis arba'in, hadis pertama apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Itu dasar dari bagaimana kita beribadat, bagaimana kita melakukan sesuatu atau apa saja kebaikan, tetap pakai niat. Nah, ketika tarik nafas, minta kepada Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa yang mengalir di tubuhku. Yang mengalir. Itu dengan kata-kata singkat, dengan rasa aja mintanya kepada Allah. Allah sudah tahu. Ya. Kenapa Allah sudah tahu? Sedangkan manusia bisa alun takili Allah takalam. Ya. Belum ngomong sudah tahu. Tuhan tentu lebih kencang dari itu, lebih cepat dari itu. Baik. Astagfirullah. Itu untuk tubuh. Yang kedua, istighfar yang kedua apa lagi? Nah, ini kalau yang tadi itu berupa dosa. Kalau yang kedua itu bibit dosa. Apa itu bibit dosa? Itu sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita, yang selalu diilhamkan oleh iblis, diilhamkan oleh setan. Dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujurha.
Jadi ilham-ilham fujur yang masuk ke hati kita ini, yang mengalir dalam pikiran kita ini, yang bersumber menjadi dasar sifat-sifat buruk kita, adalah ilham dari yang lewat setan mengilhamkan pada kita. Semakin kita perturutkan ilham itu, maka akan semakin buruk sifat kita. Maka itu juga harus bongkar sifatnya itu. Kenapa? Karena itu adalah tempat hinggapnya juga daripada iblis setan itu. Ya. Maka supaya dia tidak bersarang di hati kita. Kalau di tubuh kita ini dia bersarang, dia menjadi penyakit. Kalau di hati kita ini dia bersarang, itu lebih parah. Ya. Akan menyebabkan kita menjadi seperti Fir'aun. Akan menyebabkan kita lupa diri. Maka kita akan terhijab daripada hakikat diri. Saudara yang berbahagia. Jadi ketika istighfar yang kedua, sama seperti tadi ketika menarik nafas, minta kepada Allah, ya Allah, cabut semua sifat-sifat tercela yang ada di hatiku, ya Allah. Baru kita lepaskan astagfirullahaladzim. Boleh sekali, boleh dua kali, boleh berkali-kali sampai habis nafas. Itu pembersihan tingkat kedua. Pembersihan tingkat ketiga, nah ini yang paling sebenarnya, yang sampahnya paling banyak. Kalau yang di hati itu udah jelas sifatnya A, B, C, D. Ya. Mulai dari sifat sombong, sifat rakus, sifat pemarah, sifat-sifat, ujungnya ada egoisitas atau egoisme, ananiah dalam bahasa Arab. Maka itu jelas. Nah kalau yang ketiga ini tak terlihat banyak kali. Bayangkan saudara, kalau tadi itu di tubuh terasa di fisik, yang kedua itu di hati terasa di dada, yang ketiga yang ada di pikiran. Coba bayangkan, bagi kita yang sudah berumur 40 ke atas, berapa banyak file-file sampah di kepala kita? Sebagai contoh, semua perbuatan kita, dari kita akil balik, yang ada implikasi hukumnya, artinya ada benar ada salah, itu tak ada satupun yang hilang dalam catatan sel otak kita ini. Cuma kita sudah lupa. Otak kita ini adalah hard disk yang tak terhingga. Semua perbuatan sejak kita akil balik yang ada hubungannya dengan hukum, itu tak ada yang hilang catatannya di otak kita ini. Itu perbuatan. Kedua, semua ilmu pengetahuan, ya, yang sudah tak kita amalkan, semua ayat yang sudah pernah kita hafal, kan ada catatannya di otak. Maka kita lupa. Semua kata-kata yang pernah kita ucapkan dari sejak kita akil balik sampai sekarang itu, ada yang hilang catatan di sel otak kita. Ada tersimpan di sana. Sampai sekarang, saudara-saudara. Semua yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, sampai sekarang masih ada di kepala kita. Bayangkan, kalau sudah umur 50 tahun ini nggak pernah di-refresh, nggak pernah disusun kembali, umpamain sebuah gudang yang sangat besar, Masya Allah, kita mungkin mabuk masuk sana, kayak lihat tong sampah mungkin, kayak melihat gunung sampah, tak tahu lagi, sudah campur aduk. Nah, yang bisa ngatur ini, yang menciptakan, maka kita minta kepada Allah. Kalau hard disk komputer itu, kalau mau disusun ulang, namanya defragment, di defrag. Ya, kita minta kepada Allah, pertama di defrag lah, disusun baik, tapi yang lain yang tidak bagus itu diformat aja, dihapus habis. Nah, itu caranya kepada Allah, minta baca kitab astagfirullah. Karena makna daripada astagfirullah di samping ampuni dosa, juga mana astagfirullah, hapuskan. Kemana diharapkan kata-kata hapuskan itu? Kalau minta hapuskan A, ya hapuskan A, hapuskan B. Maka niatnya ketika kita istighfar untuk yang ketiga ini, ketika kita tarik nafas,
Maka minta, ya Allah, cabut semua ilmu, semua informasi, semua sampah, catatan-catatan dosa yang ada di otakku, ya Allah. Kita hayati sebentar, baru istighfar. Astagfirullah. Maka keluarlah dia bersama nafas itu. Akhrijni mukhraja sidqin. Saudara-saudara, bayangkan semua isi dunia ada di kepala kita. Seolah kita bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tak ayal, ya, tak heran. Banyak orang yang stroke, banyak orang ini wallahu a'lam lah itu. Tapi dia otaknya sudah mengalami tekanan luar biasa pada titik-titik yang tak seimbang di daerah-daerah tertentu, akhirnya pecah pembuluh darahnya. Kenapa? Karena muatannya sudah overload, tidak datar lagi. Ya. Maka diantaranya guna maka istighfar 3 kali untuk kita itu, untuk merefresh isi kepala, merefresh ilmu kita, membuang sampah-sampah yang itu harus kita lakukan. Ya, saya tarik nafas dalam keyakinan bahwa yang masuk itu adalah ilmunya Allah, yang masuk adalah sifat Allah, yang masuk itu adalah dalam liputan Allah. Itu maka dalam ketika nafas sudah terhenti, maka kita minta, ya Allah, apa tadi yang pertama, hapuskan dosa yang di tubuhku. Nafas yang kedua, sifat yang kedua, sifat-sifat buruk yang ada di hatiku, sebab itu adalah kualitas kita, ada yang bisa merubahnya kecuali Allah. Maka minta kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah isi kepala kita. Maka dalam buku 5 itu istighfar ada 3 kali. Saudara-saudara yang berbahagia, sesudah selesai yang 3 kali ini, selesaikah? Masih bisa diteruskan istighfar itu, ya, masih bisa kita lanjutkan, sebab ketika sudah selesai kita istighfar ini, keakuan kita belum hilang. Artinya pohon yang menjadi tempat hinggapnya burung itu belum hilang, ya. Ini yang harus kita pahami, dan ini akan kami sering ulang-ulang. Pohon tempat hinggapnya sang burung belum hilang, tempat hinggapnya dosa-dosa faham maujudat yang ada ini belum hilang. Kenapa? Sang aku ini masih ada. Aku yang hebat ini masih ada di situ. Aku yang ganteng masih ada di situ. Aku yang kaya masih ada di situ. Aku yang kuasa masih ada. Aku yang tak tertandingi, aku yang cerdas, aku begini-begini. 1000 keakuan mungkin ada dalam diri kita ini. Keakuan-keakuan ini yang melekat pada aku kita yang terdiri. Itu harus dihapus. Mampu menghapusnya sendiri. Dan ini kita harus sering melihat ke dalam. Maka ketika kita sudah mulai menyibak selubung jiwa itu adalah keakuan, maka pertama kali selubung yang harus kita buka yaitu selubung tentang fahamnya kita tentang hidup itu sendiri. Selama ini kita merasa aku yang hidup, padahal tidak. Kita itu cuma dihidupkan oleh Allah, maka hiduplah kita. Kalau ini alamatnya seluruh tubuh. Kenapa? Hayati sifat kehidupan itu atau sifat hidup itu, maka lepas tidak hapuskan keakuan tentang hidup, maka kita lepaskan nafas dengan astagfirullah. Satu. Yang kedua, ini ada 7 selubung yang harus kita singkap ini, ya. Untuk mencapai ketelanjangan sejati, memang semua hijab-hijab harus disingkap, ya. Kalau di zaman Syekh dulu, ketika orang yang sangat mulia, bangsawan dan barale, ya, di
kamarnya itu kelambunya, dulu orang pakai kelambunya itu sampai 7 lapis. Ada yang sampai 9 lapis. Kalau anak raja-raja yang beralik, itu kelambunya sampai 9 lapis. Rupanya itu punya makna. Ada kajian yang tersimpan yang orang mewarisi kelambunya. Kalau kita naknya terbuka, kita akan rahasia dan orang yang sudah berada dalam kelambu yang 7 lapis, ya artinya di dalam itu sudah muncul identitas diri yang sejati. Kenapa? Untuk masuk di situ disingkap dulu, baru masuk. Nah, jadi kita singkap dulu 7 lapis hijab keakuan kita di luar yang 3 tadi. Karena yang 3 itu cuma berupa dosa dan kesalahan. Nah, sekarang yang sifatnya lebih spiritual. Ini awal muncul sifat syirik. Istighfar yang pertama itu adalah yang keempat, ya. Atau di level kedua ini istighfarnya itu adalah pertama di sifat hayat, alamat di seluruh tubuh. Kita minta kepada Allah supaya dihapuskan keakuan kita itu. Kalimat keluarnya tetap astagfirullah. Yang kedua, kehebatan yang selama ini kita punya, kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang menyebabkan kita merasa kita berkuasa, kita merasa lebih hebat dari yang lain. Itu berasal dari sifat kudrat, kuasanya Allah. Itu alamatnya itu ada tangan. Ya, tangan itu sudah pasti dari sini, dari bahu sampai ke ujung. Itu alamatnya. Sebab apa kata Allah? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Di dunia orang yang tak berilmu dibalik. Tangan Allah, tangan mereka di atas tangannya Allah. Sebenarnya tidak. Tangan Allah di atas tangan kita. Artinya tangan Allah itulah naknya yang menjadi tangan bagi kita. Maka kita hapuskan kita pada tangan, ya, simbol yaitu sifat kodrat. Maka ketika itu kita nafas, minta ya Allah hapuslah akuanku pada sifat kodrat. Nah, masuk pada yang ketiga, yaitu menghapus keakuan kita, selubung jiwa kita di sifat kalam, mampu berbicara. Kemampuan kita berbicara selama ini kesana kita. Dan dalam surat Ar-Rahman Allah katakan, wa allamal Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Allah mengajarkan mereka untuk mampu berkata-kata. Nah, mampu berkata-kata, mampu berbicara itu adalah dari Allah. Kita cuma dimampukan. Saudara yang berbahagia, prosesnya seperti yang awal tadi. Terus di diri kita ini sering muncul keinginan itu. Ketika yang muncul adalah akunya kita yang diinginkan, tentu yang zohiriah saja, yang nyata-nyata saja, yang sedap-sedap saja. Padahal yang Allah itu menginginkan kita memiliki yang kita butuhkan dan telah memberikan yang kita butuhkan. Maka kita kembalikan keinginan itu kepada Allah. Kita memilih apa yang Allah inginkan. Ma tasya'una illa ayyasha Allah wa ma tasya'una illa ayyasha Rabbul Alamin. Artinya apa? Keinginan kamu hendaknya itulah yang berasal daripada keinginan Allah, bukan daripada keinginan aku. Saudaranya seperti itu. Maka kita minta pula lah kepada Allah agar kita senantiasa mengikuti apa yang Dia inginkan. Hapus keinginan dari kita. Alamatnya hidup, saudara. Tarik nafas, ya Allah hapuslah keinginan-keinginanku, muncul keinginan yang sejati itu keinginanmu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Saudara-saudara yang berbahagia. Lanjut kepada yang kelima, yaitu sifat melihat. Ini mata nih. Itu alamat sifat melihat pada kita. Karena kita melihat dengan mata. Melihat yang zahiriyah, yang nyata-nyata itu pasti dengan mata. Tapi untuk melihat yang gaib, yang hakiki, maka tidak dengan mata, tapi dengan sifat penglihatan. Maka kembalikan sifat itu kepada Allah. Caranya hapus keakuan kita, minta kepada Allah. Caranya dengan juga mengucapkan astagfirullah. Tarik nafas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ke mata. Bukan hanya dosa mata, mata tak pernah berdosa, tapi yang memakai mata untuk melihat itu yang berdosa. Kalau yang melihat adalah sang aku kecil. Tapi kalau yang melihat lewat mata ini, tapi yang melihat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada dosa. Ya. Tapi banyak orang mengatakan salah pakai, terjadikan Allah untuk sebagai alasan untuk melegalkan penglihatannya. Salah itu. Ya, begitu caranya. Kita lanjut. Yang keenam, telinga. Astagfirullah. Kita minta ampun kepada Allah daripada mendengar, dari sifat aku yang hebat mendengar, aku yang karena hidup mendengar adalah saluran ilmu juga, minta kembalikan kepada Allah. Yang maha mendengar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ada ilmu. Itu alamatnya di ubun-ubun. Karena ubun-ubun ini adalah pucuknya otak kita. Bukan ilmu. Maka seperti itu juga cara istighfarnya. Tarik nafas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beda tadi. Kalau kita mengistighfarkan istighfar nomor 3 tadi itu isi daripada otak. Sekarang sifat ilmu itu yang kita kembalikan kepada Allah. Beda. Istighfar yang nomor 3 itu untuk membersihkan otak. Istighfar yang ke-7, yang ke-10 ini kalau kita hitung 1 sampai 10, yang ke-10 ini untuk mengembalikan sifat ilmu itu kepada Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah 10 macam istighfar yang diperbolehkan cuma 3 untuk pemula. Bagi saudara-saudara yang sudah mengaji, maka lengkapi istighfarnya sampai ke 10. Ya. Adapun banyaknya terserah, tapi levelitasnya ada 10. Itulah yang menjadi mukadimah bagi kita dalam takarruf. Di dalam lingkup ilmu takarruf, seperti itu istighfarnya, supaya di tangga-tangga berikutnya itu kita menjadi lebih mantap ketika menghayati kebesaran Allah. Selama ini kita Allahu Akbar, Allah yang tadi mana-mana, kita entah di mana. Sampai nanti kita memasuki auzubillah, masuk bismillah, memasuki syahadat, selawat dan seterusnya. Baru kita berdoa ya Allah, ya Allah. Jadi untuk malam ini itulah penjelasan tentang astagfirullah yang menjadi langkah pertama daripada mukadimah takarruf kita. Dan ini pun bisa berdiri sendiri, artinya tidak terlalu dikaitkan dengan takarruf, pun boleh menjadi amalan yang berdiri sendiri. Cara minta ampun kepada Allah yang sifatnya langsung. Saudara-saudara berbahagia, itu yang dapat kami sampaikan tentang ini. Kita bisa diskusi atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kajian-kajian kita yang berguna untuk meningkatkan kualitas kita. Dan nanti ada feedback yang baik yang kita bisa mengembangkan, memperluaskan. Ada yang kami sampaikan masih kurang jelas, ditanyakan ulang. Terima kasih.